Aku suka cinta, aku suka cinta, ketika dikatakan padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke Aku suka cinta, aku suka cinta, ketika dikatakan padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke Halo adik-adik, apa kabar? Berjumpa lagi dengan Ci Cindy dalam Ibadah Minggu Anak Daring 17 Mei 2020. Untuk memulai ibadah, mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas berkat-Mu hari ini. Kami dapat kembali mengikuti IMPA dari rumah masing-masing. Berkatilah kami agar mampu mengerti dan memahami firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, judul pembelajaran hari ini adalah Tidak Serakah. Bacaan Alkitab terambil dari 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 23. Silakan adik-adik membaca Alkitabnya terlebih dahulu ya. Dalam bacaan hari ini mau menceritakan pada zaman dahulu umat Kristiani mengadakan perjamuan makan atau makan bersama dengan saudara seiman untuk merayakan karya keselamatan Kristus dan teladan kasih-Nya. Namun pada saat itu jemaat di Korintus mengalami perpecahan akibat egois dan serakah orang-orang kaya dalam acara makan bersama tersebut. Mereka menghabiskan seluruh makanan tanpa memikirkan orang lain yang miskin dan lapar dan datang terlambat ke acara makan tersebut. Bapak Paulus pun menasihati agar orang-orang kaya makan makanannya sendiri dulu di rumah. Dengan begitu mereka tidak akan berlaku egois dan serakah pada saat menyantap makanan bersama dengan saudara seiman yang miskin dan lapar. Nasihat ini mengingatkan kembali tradisi yang diterima Bapak Paulus bahwa makan bersama diselenggarakan oleh jemaat sebagai ungkapan syukur atas kasih Tuhan, kasih yang rela memberi, rela berkorban, dan rela melayani. Nah adik-adik, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, serakah memiliki arti selalu hendak memiliki lebih dari yang dimiliki, loba, tamak, dan rakus. Enci punya ilustrasi cerita berjudul Being Greedy atau Menjadi Serakah. Bagaimana ceritanya? Ayo kita dengarkan. Suatu hari, ada 3 orang kakak beradik yang menanti kue buatan ibunya di meja makan. Mereka adalah David, Robert, dan Katie. "Anak-anak, kue sudah siap," sahut ibu. David berkata, "Aku ingin beberapa kue." "Aku juga," sahut Katie. Lalu Robert pun mengajak untuk membaginya. Tiba-tiba David berteriak, "Aku lapar. Aku tidak mau membagi kue ini dengan kalian." Robert dan Katie pun nampak sedih dan berkata, "Tapi kue ini untuk kita sama-sama. Kita harus membaginya." Nah, adik-adik, di sini si Robert pun mulai berhitung jumlah kuenya dan hendak membaginya dengan adil. "Oke,
Kita masing-masing bagi 2 kue ya, kata Robert kepada David dan Katie. Dan 1 sisa kita berikan kepada Katie karena dia sudah membantu ibu membuatnya. Nah, coba lihat respon David. Dia tidak mau adik-adik. Dia tetap ingin kue lebih dari 2. Padahal sudah adil dibagi jatah masing-masing orang. Sikap David ini adalah contoh sikap serakah, yaitu menginginkan lebih dari yang sudah didapat. Nah, siapa yang pernah seperti itu? Kira-kira apa akibatnya ya? Yuk kita lanjut. Sikap David yang egois dan serakah itu membuat Robert dan Katie merasa sedih. David tetap tidak mau membagi kue bersama mereka dan malah mengambil semua kue yang ada. Dengan egoisnya David berkata, "Aku kan lebih besar dan pintar dari kalian, jadi aku akan mengambil apapun yang aku mau. Hahaha." Dengan sekejap semua kue habis dilahap. Nyam 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 nyam. Tapi apa yang terjadi dengan David ya? Ayo pergi. Kita tidak ingin bermain dengan orang serakah seperti itu. Robert pun mengajak Katie pergi. Hei, kalian mau kemana? Kata David. Menjauh darimu. Saut Katie sambil berjalan meninggalkan David. Lihat, akhirnya David pun menyesali perbuatannya. Dia tidak diajak bermain, tidak dibagi permen. Nah, adik-adik, dari cerita pendek ini mau mencontohkan kita tentang sikap serakah. Ayo, pasti pernah adik-adik alami di sekolah, di rumah, dan di lingkungan main. Nah, yuk cari tahu apa sih yang membuat orang jadi serakah? Yang pertama, memiliki sifat iri terhadap orang lain. Akhirnya membuat kita tidak bersyukur dengan apa yang dimiliki, sehingga selalu merasa kurang dan membuat kita tidak ingin berbagi. Adik-adik tahu tidak apa akibat dari serakah itu? Bisa terjadi perpecahan dan perkelahian, seperti jemaat di Korintus pada bacaan hari ini. Bisa juga membuat orang lain sedih dan kecewa, seperti yang dirasakan tokoh Robert dan Katie tadi. Dan adik-adik bisa dijauhi saudara dan teman, seperti yang dialami David tadi, serta merasa khawatir dan takut kekurangan. Ini perbuatan yang tidak baik ya adik-adik, dan jika adik-adik pernah melakukannya, tidak boleh dilakukan lagi. Bagaimana caranya ya? Kita harus mengucap syukur dengan apapun yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dan ingat, tidak boleh membandingkan apa yang kita punya dengan apa yang orang lain punya. Yang terpenting harus diingat untuk selalu berdoa, minta pimpinan dan pernyataan Tuhan supaya tidak serakah. Ayo adik-adik, janji untuk menjadi anak Tuhan yang saling mengasihi dan mau berbagi. Aktivitas minggu ini asik sekali. Adik-adik menceritakan secara singkat saja pengalaman adik-adik tentang serakah ini dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Bisa minta tolong mama atau papa untuk memvideokan, atau adik-adik bisa selfie sendiri videonya. Jangan lupa kirimkan hari ini ya. Terima kasih. Mari berdoa. Tuhan Yesus, ajarkan kami untuk mampu mensyukuri berkat Tuhan dalam hidup kami. Ampuni kami jika kami pernah bersikap serakah. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di IMPA berikutnya.